الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد حاضرين والحاضرات أيها الطلاب والطالبات para pencinta pengajian hafizakumullah. Dalam kesempatan ini kita kembali mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan hati kita mati menurut Ibrahim bin Adham. Jadi diceritakan oleh Syaqiq Al-Balkhi ya, bahwa Ibrahim bin Adham, ulama besar Basrah ya, beliau di saat sedang berjalan di kota Basrah, maka berkumpullah setiap orang yang mengenal beliau, karena beliau ulama sangat terkenal pada masanya. Maka berkumpullah setiap orang yang mengenal beliau dan mengatakan, bertanya kepada beliau, ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Apa penyebabnya kenapa kami ini berdoa tapi tidak dikabulkan, tidak diterima doa kami? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan berdoalah kalian kepadaku, niscaya saya akan kabulkan. Faqala, maka Ibrahim bin Adham mengatakan, ya ahlal Basrah, qad matat qulubukum bi asyrati asya. Wahai para penduduk Basrah, yang menyebabkan doa kalian tidak diterima karena hati kalian sudah mati disebabkan oleh 10 hal ya. Nah, di sini beliau menjelaskan ya, sebab-sebab hati kita mati ya, oleh Ibrahim bin Adham. Karena hati kita mati, maka doa kita tidak akan diterima. Ya, ibarat HP sudah mati baterainya, yang tidak bisa nelpon, atau sudah habis pulsanya, ya gimana bisa nyambung ya.
atau kuotanya sudah selesai, ya, jadi internetnya tidak hidup, ya, mau cari Google nggak bisa, dia akan bertulis not connecting, ya, tidak ada sambungan. Nah, kenapa? Karena sinyalnya tidak ada. Kenapa tidak ada sinyal? Kuotanya habis. Ya. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Kenapa? Kadang-kadang doa kita tidak dikabulkan, sudah bertahun-tahun berdoa tidak diterima terus. Oh, perlu introspeksi diri. Mungkin hati kita yang sudah mati. Kata beliau, ya ahlal Basrah, qad matat qulubukum bi 'ashrati asya'. Hati kalian sudah mati dengan 10 sebab. Fa kaifa yustajabu lakum, bagaimana Allah bisa menerima doa kalian? Ya, sekarang sebab-sebabnya ada 10 itu, mana dia? Yang pertama, araftumullah wa lam tu'du haqqahu wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian tidak memberikan apa yang menjadi haknya. Ya, artinya mana yang jadi kewajiban kita tidak kerjakan. Ya, disuruh sholat malas, disuruh puasa abot, ya, disuruh berzakat pelit. Nah, ini namanya hak-hak Allah pada diri kita. Karena kita sudah diberikan nikmat yang luar biasa, maka hak Allah itu harus kita bayar. Ya, Allah telah memberikan kita karunia hidup dengan nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat sehat, ya seharusnya kita berterima kasih. Ya, bayarlah apa yang menjadi hak Allah. Mana itu? Ya, salat, puasa, semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mau mengerjakannya, gimana mau dikabulkan doa kita? Ya, mati hati kita. Yang kedua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kalian baca Al-Qur'an tapi kalian tidak amalkan kandungan Al-Qur'an. Apa yang menjadi isi Al-Qur'an itu tidak kita amalkan. Ya, banyak hal sudah, banyak sekali. Mau dicontohkan dah habis-habis. Contoh bagaimana kita baca Quran tapi kita tidak amalkan. Ya, ya, yang nyata sekarang ini hukum negara saja. Ya kan banyak yang tidak bersumber dari Al-Quran. Ya, dibuat-buat sekarang ini, ya kadang-kadang piwal dari Al-Quran. Gimana mau hidup hati kita? Ya, ya, ini undang-undang sekarang tidak berpatokan pada Al-Quran, ya, sehingga apa yang terjadi? Ya, ribut. Undang-undang apa sekarang ini? Omnibus Law. Ya, banyak sekali. Memang kalau manusia yang buat undang-undang ya terbatas. Kemampuan manusia terbatas. Satu-satunya undang-undang yang paling mantap, paling adil hanya Al-Quran, undang-undang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang sudah berpaling dari Al-Quran. Ya. Yang ketiga, idda'aitum hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kalian
mengaku diri cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Ya, dan cinta palsu. Ya. UUD, uni-uni doang. Ya. Kita ngaku diri kita cinta Rasul, tapi satu pun sunnahnya tidak kita ikuti. Ah, ini UUD namanya. Rasulullah menyunatkan kita untuk ahful liha. Silahkan biarkan jenggotmu lebat, ya, panjangkan lenggot. Ya, karena ahful liha, kuris tu kayak bilang jelo. Kuris kan. Ada yang kat baok ada sab. Lagu sida jamulan darak baok tu jaga ke? Arah 45 jak nyalah laruan. Ya. Raruan bulu upin-ipin. Kalau upin-ipin ja rasa kecot nyontok bulun. Ya. Ya, ibarat dengan bawa keluar 5 tolang. Ya. Dan susah ya usut daun si komak ni apa? Daun komak. Ya, mendenara jandara wah. Banyak lagi sunnah-sunnah yang lain yang kita abaikan. Ya. Tapi kita mengaku diri kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian Rasulullah gimana? Makanya perlu kita baca Syama'il Muhammadiyah supaya kita tahu mana yang sunnah-sunnah ya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tata cara beliau makan, minum, ya, mandi, tidur, wudu dan semuanya ada sunnah-sunnahnya semua. Nah, ini yang kita berupaya untuk mengerjakannya kalau kita betul-betul cinta Rasul. Yang keempat, idda'aitum adawatasy syaitan wa ata'tumuhu. Kau mengaku sebagai musuh setan tapi engkau taat kepadanya. Nah, yang tidak bermusuhan dengan setan, tetapi kita mengikuti apa yang menjadi ajakannya. Ya. Kalau kita bermusuhan, ya tentunya harus berhadap-hadapan. Kita tidak perlu mengikuti apa yang dia bisikkan. Disuruh kita buat maksiat, kita tentang dia. Ya. Karena jelas kalau bisikan-bisikan untuk mengerjakan maksiat itu pasti bisikan syaitan. Ya. Lawan dia. Tapi sebaliknya kita mengaku saja cinta bermusuhan dengan syaitan, tetapi kita ikuti dia, ya. Guntingan nanti turut jalan setan, ya. Guntingan ala syaitan, beremberan guntingan ala syaitan, digaris rambutnya. Dibuat kedua sini garis. Ini santri juga ada yang, ya, bergaris nih. Dia pada sendan lagu sengaja garis. Awas kalau ketemu lagi aja. Awas itu. Ya, itu namanya guntingan setan. Ya. Dimerah-merahin rambutnya. Ya. Nah, itu. Nah. Pakaian, ada pakaian ala syaitan, ya, yang memperlihatkan aurat, ya, kelihatan betisnya, impungnya, ya, kalah manuk doang sapi dalam impung. Lagu manuk masih betutup impung ni sedak bulu. Ni jah hari anjama ke, ya. Nah, ini tapi kalau di pondok pesantren sih tidak ada yang kita temukan begitu. Tapi kalau ke mall banyak.
Girang di jak mall paling nggih ada. Tu jak girang deh. Sendeman koral. Ya tiang dang ini masih jak mall, ya. Ya. Kemudian yang kelima, idda'aitum dukhulal jannah wa lam ta'malu laha. Ya, engkau ingin masuk surga tapi engkau tidak beramalan dengan amalan-amalan yang memasukkan kamu ke dalam surga, kata beliau. Ya. Melihat surga lagu tuah pete. Engge suruh beramal abot. Suruh ngaji dan mele. Ya, suruh sembahyang dan gemes. Berbentan. Ya, anjak melihat tamat surga lagu cara ya gawe napi sa menyebabkan tiang pelungguh sami masuk surga. Yang keenam, idda'aitumun najah minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kau mengaku ingin selamat dari neraka, tapi engkau sendiri yang melemparkan dirimu ke dalam neraka. Ya, dengan kita berbuat maksiat itu artinya kita melemparkan diri kita ke dalam neraka. Ya. Nek bani si neraka. Wala aqwa ala naril jahimi, dek mampu ya Allah. Ya, doa Abu Nuwas, ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Saya tidak mampu ya Allah masuk ke dalam nerakamu, ya. Lagu menggawe maksiat itu artinya kita melempar diri kita ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Yang ketujuh, qultum al-mautu haqq wa lam tasta'iddu lah. Engkau sendiri mengatakan bahwa kematian itu benar sekali. Ya, dan tidak bisa kita sangkal lagi, namanya mati sudah jelas. Sudah berapa orang yang jadi bukti ya kebenaran kematian. Sudah dari zaman bahula sudah berganti-ganti kita ini, ya. Sairup 100 tahun yang lewat ya, wah itu dalam kubur doang tahun. Ya, kecuali 1-2 orang masih bertahan berumur 100, 105. Ya, 1-2 dalam ratusan ribu manusia. Nggih. Lagu rata-rata aja mungkin salahir 100 tahun yang silam udah habis sudah. Atau yang lahir tahun 1945 saja sudah mulai sedikit. Sudah tahun piran lahir? 54. Masih. Lagu wah 60 lebih, nggih anggere 70 ah. Ya? 66 umur nggih. Bapak bae wah 60. Wah, pokok umur pensiun no ja umur anu wah no. Umur ghalib wah tau dia panen. Mudah-mudahan sampai umur. Ya. Artinya kita harus yakin bahwa kematian itu pasti. Ndak bae jarang masih. Ya. Lahir zaman kemerdekaan 1945 hampir tidak ada yang masih. Hampir sudah habis sudah. Nggih, harap masih teh lahir tahun 1945. Nah, darah. Nggih. Habis. Ibu-ibu arah. Darah. Nggih. Ya, kemarin-kemarin sebenarnya padahal nggih zaman kemerdekaan. Lamun sayurup le zaman kejadian PKI lae aja badeng ke aran masih. Ada itu kan nggih. Allah PKI nggih. Masih nara. Nggih. Lagu lu yang sawah mati anda. Ya, apalagi sayurup le zaman Majapahit lah ya. Kenapa bae masih seke-seke nggih.
Ya. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Pasti kita juga nanti pada saatnya akan habis ini. Ini yang masih hidup sekarang ini, ya yang jelas mungkin 100 tahun yang akan datang dia uang kanarak masih. Ya. Ini timan jasa kocek-kocek ini lema. Malah mungkin belum 100 tahun. 50 tahun yang akan datang setengah lebih tuh hari. Ya, masih tak bau juga saya tidak beringgih dah. Arab ada yang kena sengker. Nanti doang loh 66. Rombok seket 116. Berbeb ketoa ada 116. Anda dia masih doang wah. Bis gigin pada. Marak le YouTube penuh. Tahun pinak masker isi jelamer. Wanda naraan ndak gigin sal, ndak gigin wanda narai andek ke. Tahun nana jakirung jalamer. Untuk lain. Ya amka mentidan ini masker ini. Masker asli. Paling murah. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau kita meyakini bahwa kita akan mati, harusnya kita isti'dad. Al-isti'dad artinya bersiap-siap. Ya. Karena yang namanya kematian itu membutuhkan bekal. Ya. Khuziz zada kamilan, bawalah bekal yang cukup. Fa inna safara ba'id, karena perjalanan yang kita akan tempuh dalam kematian itu saja sudah lama. Alam barzakh saja mungkin ratusan tahun baru kiamat nanti. Ya, deman malik lama alam akhirat mula kekal abadi nenara tulak-tulak malik mau nabi ajari bekal dek beramal saleh lek mangkin jak nyala. Ya, kasihlah tidak tabot-tabot timat ngantok-ngantok kelema. Ya Allah, tiang termasuk ujian tiang paling berat itu ngantuk. Apalagi ndak lelah lalok tadahan kenjelo aja. Mah nyala tuh. Ya, ngantok doang bawaan tuh. Lagu mun tak inget teruan entet saya mati aja aroh lawan doang timat ngantok-ngantok. Nggih, timat gelah-gelah lelangan para jamaah. Lampa bae. Maka ada datang ngerti aja gelah ada no. Nggih. Yang ke-8, istaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Kalian itu sibuk dengan aib orang lain, tapi kalian lupa aibmu sendiri. Ya. Aib dengan doa, mutrungu, aib temesa cara rungu. Nah, ini juga penyebab matinya hati. Dengan kita salahkan. Tapi aib di sendirinya ndak dilihat. Ini yang terjadi pada bangsa Indonesia sekarang ini. Hanya bisa menyalahkan tapi tidak melihat salahnya sendiri. Ya, artinya pemerintah memang mungkin salah, tapi kesalahan kita juga sih sebenarnya. Dan saya salah dengan doang. Saya suruh dipilih lah DPR, tebeng kepeng memilih. Oleh itulah hasil pemilihan yang dibarengi dengan uang. Rendek salahan dengan doang, salahan itu sendiri. Itu sendiri salahan datlai. Pokoknya berdek kepeng mah. Menhar kepengnya kelecokem doang. Unin telai. Waktu ndak pilih, akhir mayah dengan pokoknya satu pilih. Dia menah jari, nyaur juluk mah unin. Berembe-rembe aneh undang-undang senian. Pelot jaga pokok mau kepeng aku. Ya jangan salahkan mereka, salahkan diri kita. Ya saya suruh pindah dengan berutang lah. Ya, ini enggak tentang kesalahan. Coba kita introspeksi di diri juga. Kita juga yang salah. Allahu Akbar.
Nah, ini kadang-kadang kita hanya sibuk dengan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan kita sendiri tidak kita lihat. Banyak salah kita juga. Yang ke-9, dafantumul amwat walam ta'tabiru. Ya, lalu ngelayat lagu ndet pinak jadi perajahan. Ndet pinak jadi iktibar. Ya, mana jatokol di atas kubur lagu ndet cara baik ya. Ingat di Allahu Akbar dengan salih dalam kubur nilai no irup marakum iya rantang kelema. Ternyata aran negak tulak. Ya Allah, kesalah baling macam ruan. Maka lema muk mati mukti aran to kada petindo. Muka dirasa to kamar kebedan petindo keliling paya kuburan. Enggi. Untuk pakasur kebai melendingan ke lawang. Baun mana? Saya lebeng dah. Topong di si anak jarin dah. Ya sugulan dah. Munah mati jakar ngaku ngepem balik unin. Saya ngep kena mana anak. Ya. Itu aja apa? Tulak temalik jok tanah. Tekakan si ulat. Membelain kasur empuk. Membelin galang sama ila idap, membelin selimut sak lembut, ya. Selimut aparan, love, aparan selimut sak bed cover sak betulis love, ya. Lemak janggan bersimbut kain kapan tipis, kain kapan seno, mundet cara tepak kelambi dan cara tepak selana. Lagu ni cara terjahit. Nyerang-nyerang sa gunting emon sosop. Mau angkat dan tepak kelambi si kelambi ndak saja sejuta nuno. Mau iya bebasan dak gambe mak mate jale ma no kelambi saja sejuta nu si pekelambi ka. Darat ada. Oleh apa ni anak buah tu ita bayi tenane munah mati je apa nunin. Ni ajak dia kain putih setiaan bae. Menyerang tepong-tepong emot sosok pota kan teh. Allahu Akbar. Marah sande narak tukang jahit tu nyerang saja-aja dan bilang kelambi. Dengan ketahuan dengan sak mati ni dengan sugih. Dengan gangguan. Lamun nek kanggo jak pare ke kemajar tiang pejaket kendah nang. Nggih. Kenapa ndak boleh? Karena itu namanya idaatul mal. Itu menyia-nyiakan harta. Udah mana yang pakaian-pakaian itu kasih orang yang di belakang sudah. Hatta tipah doang. Dendek biane. Doro-doro senu bae. No bedaun. Daun-daun no bae bauan. Kenapa? Dan harakan nan dan tidak bisa membantu tikar itu juga. Timak ada kalau ane tipah tu dan harakan nan. Anjari tanah. Menu waya no lagu sekedar namun sekedar tipah aja. Oleh lu kalau antipah sekedar jadi adang tanah. Jadi masalah ndek napa dek kanggo. Nggih, lagu menu lah. Yang abaun ya sebenarnya lagu araan dende ya. Ya. Ane Noah napiaran kelambi putih Noah enggak mau buncut ya wah. Paya-paya pinane seret laun pinane kayak seret lau. Ada yang gagah haruan lemak mesak paling gagah tu dalam kubur. Datang-datang ni orang mayit milenial ni. Itu bon seret anu donen kayak kapan tu. Ya, ndak ada. Ya.
Ada nek kanggo model-model kain kapan ja. Akan berganti-ganti setiap zaman akan berubah. Raja dengan lain dan pinaan nggih. Tapi ndak ada. Menah kain kapan jangan enggak ndang ruan ya. Kemudian yang kesembilan dafantumul amwat. Wan baru nih dafantumul amwat walam ta'tabirulah. Yang 10 malik mungkin. Yang 10 akaltum nikmatallah walam tashkuru laha. Engkau makan nikmat Allah kenyang setiap hari tapi tidak bersyukur. Yang penting selesai ngelor bersyukur mana-mana julusi ucapan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum dan telah menjadikan saya menjadi orang yang muslim. Belum lemak lanjutan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Silakan ada pertanyaan? Ya. Apa yang dimaksud dengan musafir? Bagaimana kaitannya dengan sholat? Seorang mahasiswa yang datang dari jauh-jauh, misalnya dari Timika maupun dari yang jauh-jauh sana, menuntut ilmu di Jakarta, apakah boleh kita katakan dia sebagai orang yang musafir? Dari maka Ya, musafir itu perjalanan jauh. Setiap perjalanan musafir namanya. Jog Praya musafir. Cuma ada namanya masafatul qasri. Ada musafir yang punya jarak tempuh yang sudah ditentukan. Ya, masafatul qasri itu masafah yang baru orang bisa dikatakan boleh mengqasar itu adalah sekitar kurang lebih 80 kilo lebih sedikit ya. Ya, sekitar 80 kilo lebih sedikit. Itulah masafatul qasri. Nggih. Kalau kurang dari itu belum boleh. Nggih, lalu jok Mataram, arah petang dah 5 kilo, deman bau. Ya. Ya, hatta Labuan Lombok kalau ada berangkat sampai Mataram, deman baru 10 kilo. Ya. Ya, mungkin oleh T datang tole mungkin sampai Elen bade engke. Ya. Nggih. Lagu lama masih dari Poto Timur Lombok sampai Poto Bat modelangan rurung belek niki deman. Ya, paling-paling sekitar 70 kilo mungkin dari Labuan Lombok sampai tole Ampenan. Ya. Jadi mun masih Lombok jangan membau dendek wah karena masih kita meragukan jaraknya. Ya, tapi kalau perjalanan di Sumbawa dari Sumbawa ke Dompu Jawaharan udah boleh, apalagi Lombok datang Dompu, Lombok Sumbawa sudah boleh, Sumbawa ke Dompu sudah bisa itu, udah, mungkin 100 kilo mungkin lebih, perjalanan jauh, ya, apalagi Bima Malik, nah itu sudah namanya masafatul qasri, dia sudah boleh untuk mengqasar atau menjamak sholat, ya. Mahasiswa bagaimana? Iya, baru dia datang ya. Sampai 4 hari 4 malam itu engkang kanggo menjamak kasar. Lewat dari itu sudah mukim namanya. Sudah berhenti musafir. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kecuali kalau dia masih akan menuju perjalanan yang berikutnya, belum menentu kapan dia akan berhenti. Ya masih mau berlanjutkan perjalanan ya enggak apa-apa, itu terus terhitung musafir. Ya walaupun lebih dari 4 hari. Sang guru misalnya ada seorang istri minta cerai atau jawaban suaminya akan saya kabulkan. Kalau dia bilang akan belum sih namanya, itu masih ya saufa, kata-kata saufa itu masih ya laun kabulannya. Ya. Saya kabulkan di sana. Lamun kena saya kabulkan sudah. Iya. Nyerang kena iya doang, jatuh sudah. Saya angkane, nin jatuh nih.
Ya, kenapa? Karena na'am dalam bahasa Arab itu ya mesti bermakna apa yang disampaikan oleh orang yang meminta. Ya, misalnya dia bilang, "Ceraikan saya." Na'am, ya artinya iya saya ceraikan, itu artinya. Nggih, jatuh sudah. Nggih. Lamun kena ya laun kabolan. Laun deman kena melaun ya. Ya. Laun de kabolan ternyata burung kan. Ya, ndek na jatuh. Nggih. Ya. Anden nggih. Bang niki sunnah. Ndek rukun dalam pemakaman. Nggih. Ndek. Ya. Iya kadang-kadang lupa. Wasak to atas to ninget enten dewah tebangan misal. Ndek perlu kali malik. Wah, lamun wah. Nggih, lamun kedung ja ade wah. Berbeda kali malik. Kecuali lamun den ja pandang kiblat. Ya, wah hendak selesai penguburan mau iya pun cerita lah. Pengalak kayak baru onen. Maya senu waktu pengalak yon. Ane angkat pengalak dengan angkat ini penyelilik anda ngebar. Aneh diketahu yon. Tumben kejadi tukang lebok kon. Nah, ini ja wajib lalu kali malik. Kali malik selama belum rusak. Lagu lamun seminggu ninget aja wah rubah sedan. Seda wah ade wah. Ya. Enggih lamun masih sejelo jak derman seda. Masin bau te kerisa. Enggih. Apa anda? Ya, mohon penjelasannya mengenai orang yang mengakhirkan waktu sholat untuk bisa langsung mengerjakan sholat berikutnya. Kalau zuhur dilakukan sekitar jam 2, langsung waktu asar jam 3 lebih. Itu namanya jamak suri, mengakhirkan waktu zuhur, mengawalkan waktu asar. Itu di dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi misalnya tidak ada istilah jamak bagi mereka, tidak boleh jamak. Karena menurut mereka sudah jelas dalam Al-Quran bahwa sholat fardu itu mempunyai waktu yang sudah tentu. Kitabam mauquta, ya, sudah punya waktu yang ditentukan. Nah, makanya dia tidak boleh Al-Quran mau dirubah dengan hadis, bagi mereka tidak bisa. Nah, jadi yang dimaksud oleh Rasulullah menjamak itu menurut mereka adalah jamak suri, mengakhirkan zuhur, mengawalkan asar. Jadi seolah-olah jamak tapi tidak, tetap zuhur pada waktunya tapi di akhir, asar pada waktunya tapi di awal. Okay. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada tempat kita pakai yang begitu. Misalnya ibu-ibu yang salisuddam. Salisuddam artinya dan ini titis darah. Nah, jadi daripada tetap lalu mandi bareh kerenjet, tetap baik akhirnya dah nanti zuhurnya dikerjakan bareh jam-jam telu. Sekali neno mandi, sekalian ya aparan bersih, sekalian bersih mau wah ya. Tetapi tetap nanti wudunya aja dua kali, tetap kalau wudu aja setiap waktu. Ya, karena orang salisuddam itu ya hanya boleh berlaku wudunya untuk satu kali. Cuman untuk mandinya, karena ya ada juga yang mengatakan bahwa mandi bagi orang yang istihadhah artinya terus menerus keluar damnya, itu wajib dia mandi setiap dia mau sholat. Tetapi yang kuat, ya pendapat yang kuat tidak mesti. Cukup satu kali mandi cukup untuk seterusnya. Enggih. Makanya dia wajib mandi sholat karena dia penjaga penyakit. Tapi pendapat yang paling kuat dia cukup sekali dia mandi. Enggih. Selanjutnya dia nanti dia sekedar bersihkan bekas darahnya. Bersih, wudu, sholat. Bareh malik bersih, wudu, sholat. Begitu terus. Siapakah sebenarnya orang yang Syiah itu?
apa yang dianut oleh mereka dan dari mana kita tahu orang itu kalau dia orang Syiah? Ya, Syiah itu ajaran sesat. Ajaran sesat. Padahal dialah dulu sebenarnya Khawarij itu. Yang dulu ya. Tapi dia menyembunyikan dirinya ya. Parandik ini yang paling cinta jak Rasulullah, padahal dialah dulu yang membunuh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka punya ajaran menyiksa diri pada hari kematian Hasan Hussein, karena dia sadar bahwa dialah membunuhnya. Enggak ampunan dosa menurutnya harusnya siksa dia. Ya, dia cambuk dirinya, dia lukai dirinya. Nah, itu untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan dulu. Di Padang Karbala namanya. Dan mereka menganggap Padang Karbala itu tempat yang suci. Dan banyak juga ajaran-ajaran Syiah itu yang sesat, ya. Ya, dia kanggoan kayak mut'ah, ya, nikah kontrak, ya. Ada juga mereka punya perkumpulan, ya, perkumpulan di mana kalau mereka berkumpul di tempat itu, ya, boleh dia berhubungan suami istri walaupun dengan istri orang lain. Betukah-tukahan, wah besat demak kan, wah, ya, bebas. Dan mereka mengatakan kalau hasil itu berkah, nanti menarak bau lahir anak dari perhubungan itu anak berkah. Nah, itulah. Tapi tidak semua paham Syiah itu seperti itu. Jadi itu diantara paham-paham Syiah yang sesat. Tetapi tidak semua orang Syiah itu menganut paham itu juga, ya. Jadi ada juga paham Syiah yang sekedar mereka lebih mengutamakan Sayyidina Ali daripada Abu Bakar. Itu Syiah yang paling selamatlah akidahnya. Ya, itu hanya menganggap bahwa Sayyidina Ali itu lebih mulia daripada Abu Bakar. Nah, tetapi kalau Syiah yang paling parah itu dia menganggap bahwa hanya Ali dan pengikutnya lah yang selamat, sedangkan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka. Yang paling mereka benci Siti Aisyah. Siti Aisyah itu di neraka karena dianggap Siti Aisyah itu musuhnya Sayyidina Ali. Ya, itulah ya di antara pendapat Syiah, ya. Tetapi kalau sekedar mereka itu lebih mencintai Ahlul Bait, lebih mencintai Sayyidina Ali daripada yang lain, itu ya tidak masalah lah, ya. Hanya berkeyakinan seperti itu tidak masalah. Jadi ya, ala kulli hal, ya, kita tidak terlalu bermusuhan dengan mereka, tapi jangan kita ikut dalam ajarannya saja, ya. Selama mereka itu juga adalah masih satu tauhid, yaitu sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apa benar kelas 2 juga boleh ikut di kelas Salafi? Lamun mele tulak jo kelas sekek kanggon. Boleh, tapi harus ulang dari kelas 1. Ayo, boleh. Ya. Ya. Jadi maksudnya ada sekarang nih Bibo, ada sekarang ini kita dianjurkan untuk membuka kelas Salafiyah namanya. Kelas Salafiyah itu tidak menggunakan kurikulum yang ada di sekolah formal, tapi mereka disamakan dengan sekolah formal. Ijazahnya sama. Itu namanya sekolah Salafiyah. Nanti akan datang dari Kemenak yang akan menjelaskan dari kepala seksi Pompes mungkin baru pesantren, ya, bukan Salafi Wahabi itu. Abah tolong jelaskan tentang membolak-balikkan tangan pas subuh, karena banyak yang belum tahu. Kan sudah dulu saya jelaskan.
Ya, kenapa kita balik? Karena kita sedang menolak. Kenapa kita angkat begini? Karena sedang memohon. Ya Allah, saya memohon, meninta. Ya Allah, mohon jangan sampai datang. Begini ente. Allahumma dfa', ya Allah tolaklah. Allahumma dfa'anna al-ghala wal waba. Kan kita menolak. Berarti menuntan. Marah ibarat dengan ngempoh, lamun ngempoh kan menintan. Lamun dengan sudah jauh, oh. Dede kena. Tolai, telai deh. Nah, kebalik kan. Telai, ini lagu menuntan. Ya. Pada mereka almarhum bapak dan lahir girang lucu nih ya. Muntagian nasi. Ya, menuh mening kita niman. Angkat, menuh. Mudengan jangan kena menuh, tutup pakai piringan. Menuh. Beliau aja menuh. Kebalik bijaran. Nggih, menulah berdoa. Jadi mun tekenakan ngendeng ya menonton, lamun kenyekan nolak ya menonton. Ngerti nana? Orang yang melakukan hubungan di luar nikah pada saat dia masih kecil, apakah itu bisa menyebabkan penyakit dan berdosakah dia? Ya lamun dekman ngerti kena, dekman ketahuan kena aja dengan tawaan berdosa. Karena pengen anak. Dia jadi ngerti nih ketahuan kena, ya. Ya berjorak-jorak kenang kayak kenang kayak bau berkeneng. Ndak masalah lagu deh. Kenapa? Karena belum apa-apa dia. Nggih. Apa doa agar kita tidak sombong ketika dipuji? Ya banyak kan doa-doa. Ya. Tidak ada doa khususnya ya, tapi doa-doa yang kita sering baca itu juga bagian dari itu. Apa hukumnya jika salat masih ada rasa makanan di mulut kita? Apakah batal? Tidak. Keluarkan dia, jangan ditelan. Kalau memang ada, jangan ditelan, keluarkan. Kalau kamu telan, batal. Apa bunyi selawat Ibrahimiyah yang dibaca pada tahiyatul akhir? Kan iya dah tetap membaca ya. Ya. Dewa sembahyang ngaran baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya selawat Ibrahimiyah. Nah, sekedar niki, orang masih? Ayat lagi satu. Bagaimana pendapat kalau orang yang makan di dalam masjid pas acara-acara terus meninggalkan sisa-sisa makanan alias lewet? Ya, jadi mengotori masjid kafaratnya adalah harus dibersihkan. Ya, mengotori masjid memang berdosa, tetapi kifaratnya untuk menghapusnya adalah bersihkan. Udah selesai dia. Mudah bersih aja, burung nomor dosa. Begitu dia. Ya, tapi kalau sekedar misalnya kita mengotori masjid karena memang untuk acara-acara penting misalnya, boleh-boleh saja, asal jangan dibiarkan kotor. Selesainya bersihkan, itu sebagai kifaratnya. Burung berdosa. Lamun dari aja berdosa. Maulid nane, jauh dulang jauh masjid. Nggih. Mau lendong punti, lendong macam taluran, mau bis lalu. Ya. Mau ruan masjid marah, ruan leah. Nah, ini berdosa. Tapi kalau dibersihkan, berhenti. Lagu ndek tidak bersih Ustaz, merbot. Ya, lagu gaji enten merbot. Ada salaput 400 dosen. Ya. Wah, tersepakat bahwa yang membersihkan adalah merbot. Berarti merbot itu sebagai wakil kita. Lagu ni merbot dan wah gaji. Payu selambil mersih sambil ngerumun. Apa ni cara bertahun kena dengan seni ini. Kotor-kotorin masjid ngerumun. Lagu lamun harap merbot tegaji jandek ngerumun. Wah mula tugas kunin. Tegaji dengan. Ya ni jak lasing merben dan andek sili merbot. Ya marak merbot kita le gonjong je. Boleh dendek daluran. Ada ngerumun-rumun jauh li sedok bae. Maklum mewah nu gaji lasing.
Coba gaji aja engkah nang ngerumun dengan. Nggih. Nah, iya pun perlu ngati. Ya, arak gajin merbot nggih. Wah, arak masih. Wallahu taala. Ya. Masih. Ya, udah ditutup nih. Lagu masih enggak masih? Ya, sisa makanan tadi itu apakah sama hukumnya seperti orang yang merokok dalam masjid? Merokok ini karena dia sesuatu yang sudah dimakruhkan, ya. Dan merokok itu sulit untuk dihilangkan baunya. Tahu sapu ya ambun merokok aja. Bareh muntah selapun ngerokok di masjid akhir ambun masjid nu ambun open. Ya, dementama dengan ya Allah ambun. Ini berbeda ndak persi ambun. Sekat harus dak parfum mah parfum masjid ya. Ya adab juga adab sama merokok niki aja. Yang benar alasan tean ya. Karena memang sudah pekerjaan yang makruh ya. Atama doang jok masjid itu berjamaah membawa bau busuk pada mulut kita karena bekas bawang itu sudah makruh. Malah mun masih berambu biwih jadi jok masjid mano. Ya persi juga sikat gigi yang boleh itu. Mun ni to masjid to. Dende bae gawe. Termasuk pegawaian sak santer gatisin benci si Maulana saja. Sare rokok niki. Munara angka tuan guru sak den wah. Pokok aku jadi kuah wahana. Terserahlah dengan nggih. Terserah dengan ya. Ya artinya punya kita pemandangan masing-masing lagu mun tiang iya pendapat tiang niki aneh mun turut kerja terserah no ja demenan de turut dan guru sang ngerokok jadi ngerokok no terus bagi rokok nggih lagu Maulana Syekh ja santer sin dek demen den kayun gati lamun arak santri jauh rokok ja ngerokok ja wah santer sin manggah dari Bapak Maulana denden santri dengan toa lamun datang menghadap muarak jauh rokok suruh kayak sugulan keluarkan ya kamu bawa api itu sugulan ton arah endah pokok-pokok kiai di Jawa kalau maulid dia mesti suruh anak orang-orang taruh rokoknya di luar tanun julu periksaan julu sweeping ada rokok apa enggak maaf pak rokoknya enggak boleh dibawa taruh di luar. Kenapa menurut mukasyafah ulama ini kalau ada rokok dibawa di dalam majlis maulid itu malaikat tidak mau Rasulullah juga enggak mau datang enggak akan hadir Rasulullah lamun nara dengan ngerokok di dalam satu majlis maulid. Itu mukasyafahnya beliau. Nah, tiang hanya nyampaikan wallahu a'lam bissawab. Sekedar niki kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un وأكر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرما ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشاء والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء أهل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح القرر أمررت كفا سبحت فيها العصا وأروت الجيش بماء
ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري. الفاتحة.